Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik, dan kali ini kita mau bahas tentang si Poco M3 Pro 5G. Cukup panjang ya namanya ya. Dan sekiller apa sih handphone yang dijuluki The Real 5G Killer ini? Yang paling menarik dari handphone ini selain masalah 5G tentu aja di harganya. Handphone ini dibanderol dengan harga 2599 untuk yang RAM 4GB dan storage 64GB, dan 2899 untuk yang storage 128GB dan RAM 6GB. Dan kalau ngomongin soal harga, tentu aja handphone ini jadi handphone paling murah untuk handphone 5G di Indonesia. Walaupun yang termurah cuma dapat RAM 4GB dan storage 64GB, tapi tetap aja handphone ini tetap yang termurah dan belum ada merek lain yang bisa kasih harga semurah atau sekiller si Poco M3 Pro 5G ini. Lanjut ngomongin soal desain ya. Menurut gua bahasa desain dari si Poco M3 Pro ini masih mirip-mirip dengan Poco M3 versi biasa ya, yang non 5G dan non Pro itu ya. Dan menurut gua sih, gua suka-suka aja untuk desain seperti ini ya, nggak mainstream. Tapi sekali lagi kalau ngomongin bahasa desain itu tergantung selera kalian. Ada yang suka desain yang biasa-biasa aja, ada yang suka desain yang anti mainstream seperti si Poco M3 Pro 5G ini. Lanjut kita ngomongin masalah jeroan yang ada di handphone ini. MediaTek Dimensity 700 ditemenin oleh 6GB, yang gua tes ini yang 6GB. Hasilnya skor Antutu di angka 328 ribuan. Buat main game enteng macam ML, lancar di settingan ultra dan high frame rate. Buat main PUBG bisa disetting di smooth ultra atau di HD high. Dan buat main game berat macam Genshin Impact, settingan defaultnya itu ada di lowest dan masih lancar. Itu aja, namun ada beberapa frame drop ya. Tapi so far menurut gue masih playable banget sih. Untuk layarnya sendiri, si Poco M3 Pro 5G ini menggunakan layar IPS Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Untuk kualitasnya menurut gue cukup oke. Cuma karena gue udah keseringan pakai AMOLED ya, jadi layar IPS itu walaupun udah 90Hz refresh rate-nya, tetap aja berasa kurang di mata gua. Tapi aslinya handphone 2 jutaan ini menurut gua cukup nyaman ya. Layarnya buat nonton film, buat main game, buat scroll-scroll media sosial juga lancar banget. Untuk baterainya ada 5000 mAh yang selama gua pakai itu lumayan awet. Selalu tembus di 2 harian. Mungkin itu pengaruh gua sering pakai WiFi juga ya. Tapi seharusnya tanpa WiFi pun tetap bisa bertahan 1 harian lebih. Dan itu menurut gue udah lebih dari cukup. Dan buat pengecasannya, menggunakan fast charging 18 watt butuh waktu 2 jam dari 5% ke 100%. Ngomongin kameranya, ada 3 kamera belakang, 48 megapiksel untuk kamera utamanya, 2 megapiksel untuk makro, dan 2 megapiksel untuk depth. Kalau kalian dengar mungkin ada yang berasa aneh. Yap, handphone ini nggak punya lensa ultrawide yang mana menurut gua jauh lebih kepake dibanding lensa makro dan depth. Untuk kamera depannya ada satu lensa 8 megapiksel. Buat hasilnya sendiri menurut gua cukup aja ya dipakai di siang hari. Dynamic range-nya menurut gua masih kurang, terlalu nggak balance antara yang terang dengan yang gelap. Buat foto malam hari, nggak terlalu bisa diandelin. Kalian bisa lihat aja beberapa sampel foto yang udah gua ambil menggunakan si Poco M3 Pro 5G. Oke, ini adalah contoh perekaman dari kamera Poco M3 Pro 5G. Dia mentok di Full HD 30 fps aja. Kalau dilihat dari setting sih dia udah ada EIS-nya ya. Tapi untuk OIS nggak ada, dan
Dia cuma punya lensa utama, lensa makro, dan lensa depth. Cukup aneh menurut gua, nggak punya lensa ultrawide di tahun 2021, handphone seharga 2 jutaan ya. Tapi itu dia mungkin yang bikin handphone ini bisa support 5G ya. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang dikorbankan, yaitu lensa ultrawide. Gimana untuk hasilnya? Kalian nilai di kolom komentar di bawah. Oke, kalau ini hasil perekaman kamera depannya. Resolusinya sama, mentok di Full HD 30 fps. Gimana hasilnya? Kamera depannya itu 8 megapiksel ya. Ini agak lumayan ngezoom ya. Jadi tangan gue lumayan jauh banget ini. Ini juga masih kelihatan gede banget ini. Kepala gue padahal udah jauh banget ini. Gimana hasilnya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kesimpulan gue buat si Poco M3 Pro 5G, ini cocok buat kalian yang lagi cari handphone 5G yang murah ya. Karena di harga 2 jutaan handphone ini cukup lengkap, mulai dari layarnya udah Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz, udah ada NFC, kemudian ada fast charging, baterainya gede, dan yang paling penting tentunya udah 5G. Walaupun ada satu kekurangan menurut gue ya, yaitu speakernya yang belum stereo. Tapi kalau kalian lagi nyari handphone dan gak terlalu mentingin masalah 5G, menurut gue di range harga yang sama masih ada beberapa handphone yang lebih oke ya. Salah satu contohnya adalah Redmi Note 10S. Dan kalau kalian tetap nyari handphone 5G dan gak terlalu masalah dengan selisih harga beberapa ratus ribu, mungkin Realme 8 5G bisa jadi pilihan yang tepat. Oke, kira-kira segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung drop komen aja di bawah. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys!